Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Dan yang terpenting, selain kita berusaha lahiriah menjaga kesehatan, kalian juga harus tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap rajin sholat, terutama sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Banyak membaca Al-Quran, dan kalian banyak berbuat baik terhadap orang tua ketika di rumah, membantu keluarga, sehingga keberadaan kalian di rumah banyak bermanfaat, tidak hanya untuk diri kalian sendiri, tapi untuk keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Bella akan menyampaikan materi yang pertama pada semester ini, yaitu KD.1, KD 3.1, tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nanti kita akan mulai pembahasan ini dengan melihat bagaimana akidah Islam pada masa Rasulullah SAW, dilanjutkan dengan akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan akidah Islam pada masa Bani Umayyah, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah, dan akidah Islam setelah Bani Abbasiyah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam tidak terjadi perpecahan. Mereka setiap ada permasalahan langsung dicarikan solusinya oleh Rasulullah SAW. Dan biasanya setiap ada masalah akan turunlah wahyu. Sehingga setiap permasalahan yang muncul langsung dapat terselesaikan. Dan dalam penyampaian wahyu juga tidak terjadi dialogis, yaitu penyampaian hanya satu arah, penyampaian dari Rasulullah kepada para sahabat, tidak terjadi perdebatan dan tidak terjadi argumentasi. Sehingga umat Islam pada masa Rasulullah betul-betul solid, tidak ada perpecahan sedikit pun. Kemudian kita akan melihat akidah pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin diawali dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, persatuan umat Islam masih dapat dipertahankan. Hanya muncul beberapa masalah. Yang pertama adalah adanya keengganan umat Islam dalam membayar zakat, tapi tidak semuanya, hanya beberapa saja, dan munculnya beberapa nabi palsu, diantaranya yang paling terkenal yaitu Musailamah al-Kadzab. Kalian saya yakin tahu semua. Nah, kemudian setelah wafatnya Umar bin Khattab, kekhalifahan digantikan oleh Utsman bin Affan. Pemerintahan Utsman bin Affan berjalan sangat baik di awal, namun di akhir pemerintahan Utsman bin Affan melakukan reformasi dalam administratur pemerintahan, diantaranya adalah mengganti beberapa gubernur yang menyebabkan terjadinya kemarahan di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan bahkan kesedihan yang terjadi waktu itu dikenal dengan istilah fitnah al-kubro dan menjadi awal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Anak-anakku yang saya cintai,
Selanjutnya adalah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada saat Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi pengganti Utsman bin Affan. Namun, banyak sekali muncul permasalahan. Yang pertama, ada beberapa kelompok yang menghendaki Ali mengusut pembunuh Utsman bin Affan. Di antaranya adalah dari kubunya Aisyah, istri Rasulullah yang berada di Madinah. 2 kali Aisyah mengirimkan surat kepada Ali bin Abi Thalib, namun tidak ditanggapi oleh Ali bin Abi Thalib, yang kemudian terjadilah Perang Jamal, yaitu peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Kenapa dinamakan Perang Jamal? Karena waktu itu Aisyah sendiri yang langsung memimpin perang dengan naik unta. Maka perangnya dinamakan Perang Jamal. Dan kubu Ali memenangkan perang ini, kemudian Aisyah dikembalikan ke Madinah. Yang kedua, terjadinya Perang Siffin. Perang antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada saat Perang Siffin, kelompoknya Ali hampir saja memenangkan peperangan, namun kemudian ada kecurangan dari kelompok Muawiyah. Mereka mengajak berdamai dengan menancapkan Al-Quran di tombak. Nah, karena kelompok Ali kebanyakan adalah para muhaddisin, kemudian dan penghafal Al-Quran, mereka kemudian menghentikan peperangan dan dilaksanakanlah perdamaian antara Muawiyah dengan kelompoknya Ali bin Abi Thalib yang dinamakan dengan istilah tahkim atau perundingan. Nah, perundingan ini diwakili oleh 2 kubu. Kubu pertama, kubunya Ali bin Abi Thalib, diwakili Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan kubu Muawiyah diwakili oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As. Pada saat perundingan ini dihasilkanlah keputusan. Keputusannya yang pertama adalah diangkatlah Ali menjadi khalifah dan Muawiyah menjadi wakilnya. Namun setelah peristiwa tahkim ini, justru kemudian menjadikan umat Islam terpecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu kelompok yang setia dengan Ali bin Abi Thalib atau dikenal dengan istilah kelompok Syiah. Kelompok yang kedua, kelompok yang tadinya mereka adalah kelompoknya Ali, namun tidak setuju dengan peristiwa tahkim karena dianggap melanggar aturan Allah, kemudian mereka memisahkan diri dari Ali. Dan mereka dikenal dengan istilah Khawarij, dari kata khoroja yang artinya keluar. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian, tidak lama setelah peristiwa tahkim dan Ali diangkat menjadi khalifah, kemudian ada seorang Khawarij yang membunuh Ali, namanya adalah Ibnu Muljam. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan akidah pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah dimulai ketika Ali sudah terbunuh, kemudian Muawiyah sebagai wakilnya naik menjadi khalifah. Kemudian kekhalifahan Muawiyah itu dikenal dengan Bani Umayyah atau Khalifah Bani Umayyah. Jadi turun-temurun dari Muawiyah pada anak-anaknya dan seterusnya. Ini mengambil dari nama kakek Muawiyah, yaitu Umayyah. Kalau kita melihat ke belakang lagi, Umayyah adalah tuannya Bilal bin Rabah
sebelum Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Bani Umayyah, di sini mulai terjadi kebebasan yang banyak. Mereka sudah mulai melakukan perdebatan yang tajam tentang akidah. Mulai ada pembahasan tentang qada dan qadar Allah. Mulai diwarnai dengan filsafat. Maka lahirlah beberapa aliran kalam. Ada aliran Murji'ah, ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Dan aliran-aliran ini nanti akan Buela jelaskan lebih detailnya pada KD 3.2, yaitu pembahasan tentang aliran-aliran ilmu kalam. Selain terjadi perdebatan akidah yang sangat tajam, juga sudah banyak bermunculan pemikiran-pemikiran baru, diantaranya ada pemikiran Hasan Al-Basri, yang kemudian banyak dianut oleh umat Islam. Selanjutnya adalah akidah masa Bani Abbasiyah. Setelah berakhirnya kekhalifahan Bani Umayyah, kemudian kekhalifahan bisa ditaklukkan, bisa ditundukkan oleh Bani Abbasiyah, maka masanya dikenal dengan masa Bani Abbasiyah. Nah, akidah pada masa ini sudah sangat luar biasa, karena sudah muncul filsafat yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Para mutakalimin, para ulama-ulama waktu itu sudah berpikir yang sangat tinggi. Mereka sudah menghasilkan karya-karya, menghasilkan buku seperti Imam Abu Hanifah dengan bukunya Fiqhul Akbar dan lain-lain. Nah, di sini juga muncul aliran kalam Mu'tazilah. Aliran kalam Mu'tazilah juga nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi di KD 3.2. Ada aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, ada aliran Maturidiyah. Aliran tersebut, Asy'ariyah dan Maturidiyah, nanti setelah pasca Bani Abbasiyah, mereka kemudian akan berkembang lebih pesat dan mereka dikenal dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian anak-anak, pertemuan pada kali ini saya akhiri, cukup sekian. Kalian pelajari dan mudah-mudahan bermanfaat agar kalian lebih paham lagi tentang adanya aliran-aliran dalam Islam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.